Tanpa sengaja wanita itu menyadari bahwa gadis yang selama ini ia anggap sebagai putrinya. Semakin hari wajahnya justru makin mirip dengan sang pengasuh. Awalnya ia tidak terlalu memikirkannya, karena gadis itu memang tumbuh besar di hadapannya sendiri. Namun hari itu, ia tanpa sengaja melihat laporan pemeriksaan kesehatan si gadis. Ternyata golongan darahnya adalah B. Padahal ia dan suaminya sama-sama bergolongan darah O. Secara medis ini tidak mungkin terjadi. Ia pun langsung mencabut sehelai rambut gadis itu, dan meminta asistennya segera melakukan tes DNA. Hasilnya mengejutkan. Gadis itu ternyata bukan anak kandungnya. Saat itu juga wanita itu tersadar. Putrinya kemungkinan besar telah tertukar saat lahir. Ternyata 18 tahun lalu, tak lama setelah ia melahirkan, rumah sakit tiba-tiba dikerumuni para wartawan. Ia belum sempat melihat wajah bayinya, lalu memutuskan untuk keluar sebentar untuk wawancara. Namun sesaat setelah ia meninggalkan kamar, seorang mantan artis yang membawa bayi diam-diam masuk ke ruangan. Artis itu menyalahkan wanita tersebut atas kegagalannya di dunia hiburan, dan dengan niat jahat, ia menukar bayi mereka diam-diam. Tujuannya agar anak kandungnya bisa hidup mewah sebagai anak orang kaya. Sementara wanita itu tidak menyadari apapun. Ia justru merawat anak gadis itu dengan penuh kasih. Gadis itu tumbuh menjadi sosok populer yang dikagumi banyak orang. Sementara putri kandungnya malah hidup sengsara bersama sang nenek. Sejak kecil, anak itu harus ikut neneknya mengumpulkan barang bekas. Namun tak ada yang menyangka, gadis ini mewarisi bakat luar biasa ibunya dalam bermusik. Dari hasil mengumpulkan barang bekas, ia membeli sebuah biola bekas. Tapi saat berlatih, ia dipergoki oleh mantan artis itu. Karena takut rahasia masa lalu terbongkar, ia melarang keras gadis itu menyentuh musik. Bahkan ia menghancurkan biola gadis itu di depan matanya, merobek semua not musiknya, dan menusuk jari gadis itu dengan jarum, agar tidak bisa bermain musik lagi. Ia bahkan memaksa gadis itu bekerja sebagai kurir makanan. Tanpa disangka, suatu hari gadis itu mengantar pesanan ke rumah wanita tadi. Melihat piano di ruang tamu, ia tak kuasa menahan diri untuk memainkannya. Namun suara pianonya terdengar sampai ke lantai bawah. Wanita itu langsung penasaran. Begitu pula dengan gadis palsu yang juga mendengar melodi tersebut. Ia terkejut karena lagu yang dimainkan persis seperti komposisi lagu yang ia terima 3 hari lalu dari seorang wanita asing yang mengaku membuatkannya lagu itu secara pribadi. Padahal lagu itu belum pernah ia mainkan di depan siapapun. Gadis palsu pun yakin lagu itu dicuri. Dengan marah, ia bersama temannya naik ke atas, dan mendapati bahwa yang memainkan lagu itu hanyalah seorang pengantar makanan. Ia langsung mendorong gadis itu ke lantai, dan menuduhnya mencuri lagu miliknya. Padahal sesungguhnya, gadis pengantar makanan itu adalah pencipta lagu aslinya. Meski sudah berusaha menjelaskan, gadis palsu dan temannya tetap tidak percaya. Karena gadis itu tak mau mengaku, mereka pun menuduhnya mengotori piano mahal. Lalu dengan alasan itu, mereka bahkan mencoba menanggalkan pakaiannya. Namun tepat saat itu, wanita tadi muncul dan melihat semua kejadian itu dengan mata kepala sendiri.